Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Saudaraku, pernahkah engkau bertanya, bagaimana seseorang yang hidup dalam kemewahan, dihormati, dan memiliki segalanya, bisa jatuh begitu dalam hingga tak mampu membeli obat untuk ibunya? Apakah semua yang bersinar di dunia ini benar-benar emas? Dan mungkinkah satu keputusan salah membawa luka seumur hidup? Kisah ini bukan hanya fiksi, tapi bayangan dari banyak kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Tentang seorang pria yang rela membayar untuk masuk dalam sistem, lalu menjadi bagian dari kerusakannya. Tentang keluarga yang hancur karena dosa yang ia tanam sendiri. Dengarkanlah, karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah cermin. Mungkin wajah yang terlihat di dalamnya bukan hanya milik Darmawan. Hujan turun deras di pinggiran kota. Di sebuah rumah kecil berdinding triplek, Darmawan duduk mematung di kursi kayu yang telah lapuk. Air rembesan hujan menetes dari atap, namun ia tak bergeming. Di pangkuannya tergeletak sebuah map kusam, warna coklatnya pudar, sudutnya sobek, dan di atasnya tercetak samar tulisan, Evaluasi Kinerja, Dinas Perdagangan, tahun 1998. Suara dari dalam kamar membuyarkan lamunannya. Pak, ibu belum makan dari pagi. Uang belanja habis. Dan obatnya juga. Suara perempuan muda itu terdengar gemetar. Namun ditahan agar tak terdengar seperti mengeluh. Darmawan mengangguk pelan, tapi tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada map tua itu. Jemarinya menyentuh tepi kertas di dalamnya. Seakan menyentuh masa lalu yang belum selesai. Masa lalu yang ia sembunyikan, tapi tak pernah benar-benar ia lupakan. Lalu, ia bergumam lirih, kalau saja waktu bisa diulang. Di luar, suara sirine ambulans terdengar sayup dari kejauhan. Di dalam rumah itu, hanya ada kesunyian yang berat, dan seorang pria tua yang tenggelam dalam genangan penyesalan. Tahun 1998. Di sebuah warung kopi kecil yang dipenuhi asap rokok dan obrolan politik pasca reformasi, Darmawan duduk gelisah. Kemeja putihnya sudah basah oleh keringat, meski malam cukup sejuk. Di depannya duduk seorang pria parubaya berjenggot tipis dan senyum yang tak pernah sampai ke mata. "Sudah siap?" tanya pria itu, menatap amplop di tangan Darmawan. Darmawan mengangguk, lalu menyodorkannya perlahan. "Ini 2 juta. Seperti yang Bapak minta." Pria itu mengambil amplopnya cepat, lalu menyelipkannya ke dalam map bertuliskan rekrutmen pegawai. "Sebulan lagi kamu dapat panggilan. Jangan lupa, nanti kalau sudah masuk, gaji pertamamu sebagian buat saya." Darmawan menunduk. "Iya, Pak. Terima kasih banyak." Ketika pria itu pergi, Darmawan masih duduk terpaku. Hatinya bercampur antara lega dan gelisah. Ia tahu itu salah, tapi ia juga tahu, tanpa jalan itu, ia hanya akan jadi pengangguran di kota yang makin padat dengan pemimpi. Sebulan kemudian, surat panggilan itu benar-benar datang. Dan hanya dalam hitungan minggu, Darmawan resmi menjadi pegawai negeri sipil di Dinas Perdagangan. Ia datang dengan setelan baru dan semangat yang membuncah. Di antara ratusan pegawai, ia terlihat paling rajin, paling sopan, paling tahu kapan harus memuji atasan. "Pak, sistem distribusi yang Bapak usulkan itu sangat brilian," katanya suatu hari di ruang rapat, ketika kepala bidang baru memperkenalkan program kerja. Kepala bidang itu tersenyum bangga, lalu menepuk bahu Darmawan. "Kamu ini PK. Wan. Saya suka." Sejak hari itu, Darmawan mulai dikenal. Bukan karena prestasinya, tapi karena caranya bertahan dalam sistem. Ia tahu kapan harus bicara. Ia tahu kapan harus diam. Dan ia sangat tahu siapa yang harus ia dekati. Joko, salah satu rekan kerjanya yang lebih tua, pernah mengingatkan saat makan siang. "Wan, kamu itu pintar. Tapi jangan terlalu dekat dengan api. Bisa-bisa nanti kamu yang terbakar." Darmawan hanya tertawa. Justru kalau kita tahu cara mainnya, kita bisa mengendalikan apinya. Waktu terus berjalan.
gaji bertambah. Nama Darmawan sering disebut dalam rapat-rapat penting. Ia pun mulai dipercaya menangani proyek-proyek kecil. Di rumah, ia mulai membawa buah tangan untuk istrinya. Tas baru, kalung emas kecil. Ia bilang itu bonus lembur. Dan istrinya hanya tersenyum, tak banyak tanya. Kala itu, semua tampak baik-baik saja. Namun, yang terlihat tenang, belum tentu tidak menyimpan badai. Tahun 2004, Dinas Perdagangan mengalami pergantian kepemimpinan. Banyak pegawai cemas, sebab setiap kepala dinas baru biasanya membawa tim baru. Tapi tidak dengan Darmawan. Ia justru semakin bersinar. Ketika kepala dinas baru tiba, Darmawan sudah datang lebih pagi dari biasanya. Membawa kopi hangat dan berkas laporan evaluasi yang ia susun semalam. Selamat datang, Pak. Ini ringkasan kondisi logistik saat ini. Saya buat sendiri. Semoga bisa membantu Bapak menyesuaikan diri lebih cepat. Ucapnya dengan senyum hormat. Kepala dinas menatapnya penuh kesan. Bagus. Singkat. Padat. Kamu kerja di bidang mana? Ya. Bagian pengadaan, Pak. Kalau Bapak butuh orang yang bisa diandalkan, saya siap. Sejak hari itu, Darmawan jadi orang kepercayaan. Beberapa bulan kemudian, ia diangkat menjadi manajer pengadaan logistik. Sebuah jabatan strategis dengan akses penuh ke anggaran besar. Dan disinilah segalanya berubah. Di balik meja kerjanya, Darmawan mulai membangun jaringan. Vendor-vendor dipilih bukan berdasarkan kualitas, tapi seberapa besar mereka bisa menyetor ucapan terima kasih. Proyek-proyek digelembungkan nilainya. Barang-barang dikirim setengah jumlah, tapi dilaporkan utuh. Pak Darmawan, ini sudah kami siapkan. 200 juta. Nanti tolong bantu menangkan tendernya. Ya, kata seorang pengusaha sambil menyodorkan koper kecil di ruang kerja Darmawan. Darmawan hanya tersenyum, lalu berdiri untuk menutup pintu. Jangan khawatir. Asal setoran rapi, nama Anda akan selalu di atas. Uang datang seperti hujan di musim panen. Ia beli rumah baru di pinggiran kota elit. Mobil bertambah. Istrinya tak perlu lagi bekerja. Anak-anak disekolahkan di sekolah swasta terbaik. Namun di balik gemerlap itu, ada getaran yang mulai terasa. Joko, sahabat lamanya, datang ke rumahnya suatu malam. Wan, ini serius. Ada penyelidikan soal proyek bansos tahun lalu. Namamu disebut-sebut. Katanya pelan. Darmawan tak terlihat panik. Ia menuang teh ke gelas Joko, lalu duduk tenang. Jok, semua orang juga main sekarang. Bedanya, aku tahu cara menutup jejak. Tapi sampai kapan, Wan? Darmawan tidak menjawab. Ia hanya memandangi lampu gantung mewah di ruang tamunya. Kilau cahaya lampu itu berpendar di matanya. Seperti kekayaan yang memabukkan. Tapi juga seperti jerat yang perlahan mengencang. Di kantor, ia tetap tenang. Di rumah, ia tetap tersenyum. Tapi jauh di dalam hatinya, suara langkah pengawas, auditor, dan penyidik mulai terdengar. Perlahan, tapi pasti. Tahun 2010. Darmawan sedang duduk di ruang tengah ketika putrinya pulang dari luar negeri. Namanya Nisa. Mahasiswi jurusan kebijakan publik. Cerdas. Dan kini, matanya menatap ayahnya dengan sorot yang sulit ditebak. Pak, aku baca berita tentang penyimpangan proyek pengadaan logistik di kementerian. Mirip banget sama laporan yang pernah Bapak minta aku bantu edit waktu libur semester lalu. Katanya pelan. Darmawan menoleh cepat. Itu cuma berita. Fitnah media yang cari sensasi. Nisa tidak membantah. Tapi ia tidak juga mengangguk. Bapak tahu, aku kuliah belajar soal kebijakan. Aku tahu cara baca data. Dan aku tahu, sesuatu sedang disembunyikan. Darmawan menghela napas. Nak, dunia kerja nggak sehitam putih yang kamu kira. Kadang, kita harus luwes kalau mau bertahan. Tapi bukan dengan cara melanggar kejujuran, Pak, jawab Nisa lirih. Sejak malam itu, hubungan mereka renggang. Nisa lebih sering di kamar. Jarang bicara.
Sementara Darmawan mulai gelisah setiap kali telepon berdering. Istrinya, Ibu Santi, mencoba menenangkan. Mungkin kamu terlalu keras ke anak. Dia cuma khawatir. Dia tidak tahu apa-apa. Semua ini aku lakukan demi mereka juga, jawab Darmawan. Suaranya mulai meninggi. Namun jauh dalam dirinya, Darmawan tahu, ia tidak sedang dihantui oleh putrinya. Ia sedang dihantui oleh sesuatu yang lebih dalam. Ketakutan, penyesalan, dan waktu yang mulai memburu. Tahun 2013. Pagi itu, dua orang datang ke kantor Darmawan. Memakai pakaian rapi dan menunjukkan surat tugas. Maaf, Pak, kami dari tim pengawas internal. Ada beberapa dokumen pengadaan yang perlu kami tinjau ulang. Darmawan menyambut mereka dengan senyum kaku. Tapi tangannya sedikit gemetar saat mengambil map. Setelah mereka pergi, ia segera menelepon salah satu kontraktor. Jangan kirim barang dulu. Dan pastikan semua dokumen pengeluaran kamu cocok sama laporan dari kantor. Katanya tergesa. Beberapa hari berikutnya, media mulai menyorot dugaan proyek fiktif di Dinas Perdagangan. Begitu salah satu judul berita yang muncul di layar televisi ruang tamunya. Nisa hanya menatap layar. Tak berkata apa-apa. Sementara Darmawan perlahan bangkit dari sofa, menuju kamar, menutup pintu, dan duduk dalam gelap. Tak ada doa, tak ada tangis. Hanya diam yang menyesakkan dada. Ia tahu, waktu yang dulu seperti sahabat, kini berubah menjadi algojo. Tahun 2015. Ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dipenuhi wartawan. Lampu kilat kamera menyala tanpa henti. Di balik meja hijau, Darmawan duduk dengan wajah muram, memakai rompi oranye yang tidak pernah ia bayangkan akan dikenakannya. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara tegas. Terdakwa Darmawan, selaku manajer pengadaan logistik Dinas Perdagangan, telah menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, menyebabkan kerugian negara sebesar 12 miliar rupiah. Di bangku belakang, Nisa hadir. Duduk diam, tangan terlipat di pangkuannya. Matanya merah, tapi tak meneteskan air mata. Sementara Ibu Santi tidak terlihat sejak pagi itu. Rumah mereka telah disita, rekening dibekukan, dan mobil-mobil mewah yang dulu memenuhi garasi kini tinggal kenangan. Saat hakim mempersilakan Darmawan memberikan pernyataan, suaranya lirih. Saya hanya ingin anak-anak saya hidup lebih baik. Saya tidak pernah niat mencuri. Saya hanya terbawa arus. Jaksa menatapnya tajam. Arus itu Bapak pilih sendiri, sejak menyerahkan amplop pertama 2 dekade lalu. Vonis akhirnya dibacakan. 6 tahun penjara, dan kewajiban mengembalikan dana kerugian negara. Ruang sidang hening. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada tangisan. Hanya suara palu yang menghantam meja, seperti membenamkan nama Darmawan selamanya. Di dalam penjara, hari-hari berjalan lambat. Darmawan tak lagi mengenakan jas, tak lagi memegang gawai, dan tak lagi menerima pujian. Hanya seragam lusuh dan jam makan yang dibagikan tanpa wajah ramah. Suatu sore, ia duduk di pojok blok tahanan, menulis di atas kertas kecil. Aku pernah punya segalanya, tapi kehilangan segalanya, bukan karena takdir. Karena aku sendiri yang mengikisnya, sedikit demi sedikit. Ia tidak menyelesaikan kalimat itu, karena dari speaker terdengar panggilan pengunjung. Nisa datang, pertama kali sejak persidangan. Wajahnya tenang, tak lagi marah, hanya letih. Pak, Ibu sakit. Aku harus urus semua sendiri sekarang, katanya singkat. Darmawan menunduk. Maafkan Bapak. Nisa menatapnya. Aku tidak datang untuk minta penjelasan. Aku cuma ingin Bapak tahu, kami bertahan. Tapi bukan karena uang yang dulu Bapak kumpulkan. Kami bertahan karena kami harus hidup. Kemudian ia berdiri. Tidak menunggu jawaban. Tidak menoleh lagi. Darmawan menatap bayangan anaknya menjauh di balik kaca. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar sendiri. Tahun 2021.
Setelah menjalani 6 tahun di balik jeruji besi, Darmawan keluar tanpa disambut siapa-siapa. Tidak ada keluarga, tidak ada kawan. Hanya langit yang mendung dan bau aspal basah setelah hujan. Ia melangkah keluar dari gerbang penjara sambil menenteng tas kecil berisi pakaian dan selembar kertas catatan medis. Kesehatannya sudah menurun drastis. Ginjalnya bermasalah, penglihatannya kabur, dan langkahnya goyah. Di terminal kota, ia duduk sendirian. Membuka dompet, yang hanya berisi kartu identitas dan uang 2 lembar ribuan yang diberikan petugas lapas sebagai ongkos pulang. Tak ada rumah untuk dituju. Rumah lama telah dilelang. Istrinya tinggal bersama adiknya di kampung. Sementara Nisa tak pernah lagi mengangkat telepon sejak 2 tahun lalu. Ia menginap di masjid kecil, tidur di lantai dingin beralas tikar. Beberapa jemaah mengenalinya. Salah satu dari mereka, seorang pria tua penjaga masjid, sempat bertanya dengan hati-hati. "Sampean dulu pejabat, ya?" Darmawan mengangguk pelan. "Dulu. Sekarang cuma bekas nama." Penjaga masjid itu tersenyum simpul. "Bekas nama, tapi bukan bekas jiwa. Kalau masih hidup, berarti Allah masih kasih waktu." Hari-hari berlalu dalam diam. Darmawan mulai membantu menyapu halaman masjid, mengambil wudhu lebih sering dari sebelumnya. Tapi bukan karena ingin dilihat, melainkan karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya punya waktu, dan penyesalan yang tak pernah habis. Suatu malam, ia duduk di serambi masjid, memandangi langit yang cerah tanpa bintang. Lalu dari kejauhan, terdengar suara langkah mendekat. Seorang perempuan berhijab sederhana berdiri di hadapannya. "Pak!" Suara itu lembut, tertahan. Tapi Darmawan mengenalnya seketika. "Nisa." Ia bangkit dengan tubuh gemetar. Nisa duduk di sampingnya. Wajahnya lebih dewasa, lebih tenang. "Aku dengar Bapak tinggal di sini. Aku datang bukan karena ingin membuka luka lama. Aku cuma ingin memastikan Bapak tidak sendiri." Darmawan tertunduk. Tangisnya pecah. Bukan tangis minta maaf. Bukan juga tangis bahagia. Tapi tangis seorang ayah yang merasa dirinya telah kembali menjadi manusia. Meski hanya sejenak. Nisa menggenggam tangannya. "Aku belum bisa sepenuhnya memaafkan. Tapi aku juga tidak bisa sepenuhnya membenci." Malam itu, tidak ada dialog panjang. Hanya kebersamaan yang tak pernah mereka miliki sejak semua itu terjadi. Angin malam berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Darmawan merasa hangat. Namun kehangatan itu pun tak bertahan lama. Esoknya, tubuh Darmawan melemah. Ia dilarikan ke klinik terdekat. Tak ada cukup uang untuk penanganan lanjutan. Tak ada BPJS. Tak ada rujukan. Hanya ada seorang anak yang menggenggam tangan ayahnya, berjuang agar tidak pergi begitu saja. Pagi itu, kabut menyelimuti kota kecil tempat Darmawan menghabiskan hari-hari terakhirnya. Di ruang sempit klinik desa, aroma obat dan karbol menusuk hidung. Suara napas Darmawan berat dan tersengal. Matanya memandang kosong ke langit-langit kusam. Di sisi ranjang, Nisa duduk memegang tangannya erat. "Pak, bertahan, ya. Aku di sini," bisiknya sambil menyeka peluh di dahi ayahnya. Darmawan tidak menjawab. Mulutnya bergerak, tapi suaranya tak keluar. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tak mampu ia sampaikan. Mungkin itu doa, mungkin itu penyesalan, atau mungkin hanya diam, karena kata pun sudah kehilangan makna. Beberapa menit kemudian, tubuh Darmawan melemah sepenuhnya. Mata itu perlahan terpejam. Nafasnya berhenti. Sunyi. Nisa membungkuk, memeluk tubuh ayahnya yang telah dingin, tanpa air mata, hanya sesak yang menumpuk di dada. Pemakaman berlangsung sederhana. Tak banyak pelayat. Hanya Nisa, beberapa warga masjid, dan penjaga yang dulu pernah menyebut Darmawan sebagai bekas nama, bukan bekas jiwa. Tak ada upacara kehormatan. Tak ada karangan bunga dari dinas tempat ia dulu bekerja. Batu nisannya kecil, hanya tertulis, Darmawan. Seorang ayah. Seorang manusia.
Nisa berdiri di depan makam ayahnya sampai sore. Angin mengangkat ujung kerudungnya. Matanya menatap langit yang mulai berwarna oranye, dan bibirnya bergetar lirih membaca sholawat untuk baginda Rasulullah. Satu kalimat terlintas di benaknya. Orang bisa hidup dengan topeng selama bertahun-tahun. Tapi ketika maut datang, hanya wajah asli yang akan dilihat langit. Ia melangkah pergi, menyusuri jalan setapak dari tanah merah. Sendiri. Tapi lebih kuat dari sebelumnya. Di ujung sana, dunia terus berjalan. Tapi bagi Darmawan, semuanya telah berakhir di satu titik yang sunyi. Titik di mana jabatan, harta, dan pujian tak lagi bisa diselamatkan. Hanya nama yang tinggal. Dan bahkan itu pun, perlahan akan dilupakan.